Wanita cantik itu membasuh badannya dengan anggun, sembari berkidung dengan suara yang membuat Nur tidak tahu harus berujar apa. Di mana Widya? Pikir Nur. Ia tidak menemukan sahabatnya, tidak dimanapun ia mencoba melihatnya. Sampai sosok itu tersenyum seolah tahu Nur melihatnya. Lalu ia bergerak menuju pintu, membukanya, dan saat itulah Nur melihat Widya keluar dengan wajah kebingungan. Selama di perjalanan pulang, Widya mencoba mengajak bicara Nur. Namun, Nur tidak merespon ucapan Widya. Ia memikirkan apa yang baru saja ia lihat bukan hal kebetulan semata, seperti sebuah pesan. Pesan apa? Widya dalam bahaya atau dirinya yang sedang dalam bahaya? Malam setelah sholat Isya, Nur berpamitan sama Ayu dan Widya. Ia ingin menemui Pak Prabu untuk pengajuan proposal prokernya bersama Anton. Ayu sempat bertanya pada Nur, apakah Anton menemani? Namun Nur mengatakan ia bisa sendiri. Meski Ayu menawarkan diri, namun Nur menolaknya. Ada hal yang mau diluruskan, bukan prokernya. Namun apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pak Prabu tahu sesuatu, setidaknya itu asumsi Nur. Dan ia merasa harus bertemu beliau malam ini. Seakan-akan ada yang membisikkannya bahwa ia harus pergi ke rumah Pak Prabu. Benar saja, Pak Prabu duduk di teras rumah seakan-akan beliau sudah menunggunya. Namun ada sosok lain yang duduk bersamanya. Seorang lelaki rentak, ia duduk sembari menghisap bakau lintingan. Dan ketika Nur datang, si lelaki tua tersenyum seperti mengenalinya. Nur mendekat, memberi salam. Pak Prabu tersenyum ramah seperti biasanya, lalu mempersilahkan Nur duduk. Namun, Nur lebih tertuju pada 3 gelas kopi yang tersaji. Ini yang punya kemana ya Pak? Kopinya kelebihan 1. Itu kopi untuk kamu Mbak yang cantik, ucap lelaki renta itu. Ia masih tersenyum memandang Nur. Mohon maaf kek, saya tidak minum kopi. Sudahlah diminum dulu, nggak baik nolak pemberian tuan rumah di sini. Tidak bagus pokoknya. Iya Pak, ucap Nur. Ketika Nur menyesap kopinya, aneh. Kopi itu terasa seperti aroma melati. Rasanya manis, dan ia tidak menemukan ampas. Padahal dari luar, kopi itu terlihat seperti kopi hitam yang sekali lihat bisa dirasakan rasanya akan sepahit apa. Si kakek bertanya, apa rasanya? Enak Mbah. Si Mbah mengangguk puas, kemudian bertanya kembali. Sekarang kamu boleh cerita, kenapa kamu kesini anak cantik? Saya mau tanya sama Pak Prabu, kek. Tanya soal? Saya diikuti sosok besar, kek. Saya takut. Apa saya sudah melakukan kesalahan, sehingga saya dikejar? Apa ada yang saya perbuat, dan membuat tidak nyaman warga sini? Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saat itulah Pak Prabu berbicara. Nak, ini bukan salahmu. Alasan kenapa kamu diikuti karena kamu bawa sesuatu dari luar. Maksudnya bagaimana Pak? Saya tidak mengerti maksud Anda. Si kakek kemudian melanjutkan, kamu itu nak ada yang menjaga. Siapa ya? Nenek-nenek. Nah, itu yang tidak terima di sini. Paham nak? Saya menjaga. Mohon maaf, saya belum mengerti. Sudah begini saja. Besok malam kamu kesini, saya tunjukkan sesuatu sama kamu. Meski tidak mengerti maksud ucapan Pak Prabu dan lelaki renta itu, Nur akhirnya kembali ke penginapannya dengan membawa nama lelaki renta itu yang menyebut dirinya dengan nama Mbah Buyut. Yang pertama Nur lihat saat ia menginjak penginapan adalah Widya. Ia seperti menunggunya, dan benar saja Widya mengajukan pertanyaan aneh. Seperti dari mana, kenapa tidak minta ditemenin, namun Nur tidak ingin menceritakannya. Ia takut bila Widya dan yang lainnya terlibat. Nur langsung pergi ke kamar beristirahat. Meski pikirannya masih menerawang jauh, ia tidak tahu harus melakukan apa selain menyimpannya sendiri. Berharap mendapatkan ketenangan dalam tidur, Nur malah mendapat mimpi tak terlupakan, seperti sebuah pesan untuknya. Di mimpi itu Nur melihat sebuah tempat, banyak pepohonan yang tumbuh. Salah satu yang tidak akan pernah Nur lupakan adalah pohon jati kroyo, atau lebih dikenal dengan nama jati Belanda, yang tumbuh di sepanjang mata memandang. Bukan hanya itu saja, ada rimbun tumbuh tanaman beluntas. Aroma dedaunan beluntas yang wangi membuat Nur mengingat kembali saat ia masih tinggal di pesantren.
Namun, Nur sadar bahwa ia saat ini berdiri di tengah hutan belantara, sendirian dengan kegelapan malam yang menyulitkan nyalinya. Nur mulai berjalan menyusuri tanah lapang. Sejauh mata memandang, Nur hanya melihat pepohonan yang besar diselimuti kabut keputihan. Tepat ketika Nur tengah berjalan, ia mendengar riuh sorai dari kejauhan. Dari suara itu terdengar ramai orang, entah ada apa, sehingga keramaian itu membuat Nur penasaran. Ia pun mendekati. Semakin mendekati sumber suara, Nur merasa janggal. Entah apakah dari pepohonan atau semak belukar, ada yang tengah mengawasinya. Nur hanya mengucap kalimat yang bisa menguatkan batinnya, bahwa ia di sini bukan berniat mengganggu. "Mbah, mohon maaf, cucumu ini hanya ingin lewat, tidak ada keinginan mengganggu. Mohon maaf ya, Mbah." Kalimat itu terus-menerus Nur ucapkan, dan sampailah ia di keramaian itu. Banyak sekali orang, mulai dari yang tua hingga yang muda, dari anak-anak sampai remaja. Mereka semua berkumpul menjadi satu. Di depan sebuah sanggar besar ada alunan musik gamelan yang mengalun merdu. Tepat di tengah sanggar ada sosok penari yang sangat cantik. Nur tidak pernah tahu ada tempat seperti ini di desa ini sebelumnya. Ia memang tidak mengikuti Pak Prabu saat mengajak semua rombongan temannya berkeliling kampung. Maka saat itu Nur hanya berpikir, di tempat inilah warga kampung mengadakan hajatan. Nur masih belum menyadari kenapa dan bagaimana ia sampai di sana. Yang ia tahu, ia tersesat sampai akhirnya berakhir di tempat ini. Ketika Nur tengah asik menikmati pertunjukan itu, tiba-tiba terdengar sayup seseorang berteriak. Anehnya, hanya Nur yang merasa mendengarnya. Teriakannya pilu, meminta tolong. Nur meninggalkan keramaian itu. Matanya awas mencari sumber suara yang meminta tolong itu. Naas, ketika Nur tengah berjalan, ia terperosok jatuh dari sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi. Mencoba bangkit, Nur melihat kakinya mati rasa. Saat itulah Nur melihatnya. Seekor ular tengah menatapnya. Ia mendesis, membuat Nur hanya bisa terpaku melihatnya. Sisiknya hijau jamrud, meski ukurannya tidak terlalu besar, ular itu cukup membuat Nur ketakutan. Dengan tenaga yang tersisa, Nur merangkak menjauhinya. Masalahnya adalah setelah itu, muncul orang yang Nur kenal, sosok yang berjalan mendekati Nur. Widya. Widya memeluk ular itu seperti peliharaannya, membiarkan ular itu melilit lengannya seakan-akan ular itu adalah temannya. Melihat itu, Nur tidak tahu harus berbicara apa, karena setelah itu, Nur tersentak dari tidurnya setelah mendengar suara bising dari luar rumah. Meski masih dalam keadaan syok, Nur segera berlari menuju suara bising itu. Rupanya di luar rumah ramai orang tengah berkumpul. Nur melihat Wahyu, Ayu, ibu pemilik, dan Widya, entah apa yang mereka lakukan. Nur belum mengerti sama sekali. Yang ia dengar hanya ucapan ibu pemilik rumah. Sudah, ayo masuk, sudah malam." Namun, ketika mata Nur dan Widya bertemu, ada tatapan kebingungan di sana. Wahyu kembali ke posyandu tempat ia menginap, sementara si ibu pemilik rumah menggandeng Widya masuk ke dalam rumah. Hanya tinggal Ayu dan Nur yang ada di luar rumah. "Ada apa sih, Yu? Kok berisik sekali?" "Wahyu," dia bilang melihat Widya sedang menari di sini. "Entahlah, kok bisa, aku juga kaget waktu melihat Widya tidak ada di dalam kamar." Nur yang mendengar itu hanya diam, sembari memikirkan mimpinya. Widya, hanya itu yang terbesit dalam pikiran Nur. Ia tahu ada yang janggal dari dirinya, Widya dan tempat ini. Keesokan hari, sesuai janji yang Nur buat, ia bertemu dengan Mbah Buyut dengan Pak Prabu. Kali ini, Nur diizinkan masuk ke dalam rumahnya. "Nak, kamu semalam mimpi apa?" Nur pun menceritakannya semua, termasuk insiden saat ia melihat Widya yang dipergoki Wahyu tengah menari di malam buta. Mbah Buyut hanya mengangguk, ia tidak berbicara apapun. Ia hanya berujar bahwa yang ingin diketahui Nur adalah sosok hitam yang mengikutinya. Malam itu juga, Pak Prabu, Mbah Buyut, dan Nur pergi ke sebuah batu, tempat pertama kali Nur melihat sosok hitam itu. Di sana, Pak Prabu menggorok seekor ayam, di mana darahnya ditaruh di sebuah wadah sebelum menyiramkannya di batu itu. "Nak, kamu percaya di hutan ini ada desa lain yang namanya Desa Halus?" Nur mengangguk, ia percaya. Mbah Buyut tersenyum. "Yang akan kamu lihat sebentar lagi, itu salah satu dari ratusan ribu penghuni dari desa tersebut." Nur terdiam mendengarnya, dan benar saja, ia bisa melihat makhluk hitam itu, tengah menjilati batu yang baru diguyur darah ayam kampung itu. Makhluk itu hanya menjilati darah itu. Kemudian Pak Prabu mengatakannya,
Kamu sadar atau tidak, sebenarnya membawa tamu ke desa ini. Cara gampangnya gitu. Tamu yang kamu bawa itu suka sekali membuat masalah di desa ini. Masalahnya, barang itu sudah terikat di sukma kamu. Bila diambil, bisa mati. Aku sudah berunding sama Mbah Buyut. Bila apa yang ada di dalam diri kamu, nggak usah diambil, tapi dilepaskan saja. Selama kamu masih di sini, dia tidak akan pergi jauh. Barang seperti apa? Mbah Buyut mendekati Nur sebelum menarik ubun-ubunnya, kemudian melemparkannya ke batu itu. Setelah itu, Nur tidak bisa melihat lagi makhluk hitam itu. Sudah selesai, nak. Sekarang kamu bisa fokus garap tugasmu. Gak akan ada yang ganggu kamu lagi. Siang itu, Nur dan Anton tengah mengerjakan proker mereka bersama warga desa. Ketika hari sudah siang, ia tanpa sengaja melihat Widya dan Wahyu, serta Pak Prabu dan Ayu tengah mengendarai motor. Mereka pergi meninggalkan desa, entah kemana. Nur, temanmu itu kok aneh sih? Tiba-tiba Anton mengatakan itu. Aneh? Siapa? Siapa lagi? Temanmu, si Bima. Aneh bagaimana? Aku sering melihat anak itu bicara sendiri, tersenyum-senyum di kamar. Bahkan aku pernah melihatnya. Mohon maaf ya Nur, anak itu onani dalam kamar. Nur yang mendengar itu tidak bereaksi apapun, hanya berucap, halah, gak mungkin lah. Seakan apa yang dikatakan Anton hanya gurauan. Serius? Beneran? Sama, tapi janji ya jangan bilang siapa-siapa. Temanmu itu sering membawa pulang sesajen, terus dia menaruh benda itu di bawah ranjang. Nur masih mencoba menahan diri. Ia masih tidak bereaksi mendengar Bima dituduh seperti itu oleh Anton. Namun, seketika emosi Nur terbendung saat Anton mengatakan itu. Terus, di atas sesajen itu, aku menemukan foto temanmu, Widya. Apa Bima mau pelet si Widya ya? Kamu itu, tolong dijaga mulutnya, jangan main fitnah seperti ini. Kamu kalau nggak percaya, ayo sini ikut aku, tak tunjukkan kalau aku tidak pernah bohong. Mendengar Anton menantang seperti itu, saat itu juga Nur mengikuti Anton yang tengah berjalan menuju tempat mereka menginap. Seketika Nur tidak bisa berbicara apa-apa saat melihat itu di depan mata kepalanya sendiri. Seperti Nur ingin menghantam kepala Bima saat itu juga. Ia tidak pernah tahu Bima segila ini. Teman sepondok pesantrennya jadi seperti ini. Alasan kenapa aku berani ngajak kamu ke sini karena aku tahu si Bima dan Ayu pasti sekarang lagi garap prokernya di kebun ubi. Bukan masalah apa-apa sih, tapi sebenarnya aku takut. Setiap malam aku dengar suara perempuan di sini. Ucapan Anton yang terakhir membuat Nur tidak dapat bicara lagi. Saat ia termenung sendiri, entah kenapa insting Nur mengatakan ada yang disembunyikan oleh temannya. Siapa yang ada di kamar sama Bima? Itu masalahnya, setiap tak tungguin tidak ada yang keluar dari kamarnya. Nur tiba-tiba mendekati almari, ia merasa mendengar sesuatu di sana. Tepat ketika almari itu dibuka, Nur dan Anton tersentak kaget saat melihat ada ular di dalamnya. Ular itu berwarna hijau, kemudian lenyap setelah melewati jendela posyandu. Anton dan Nur hanya saling menatap satu sama lain, tidak ada hal lagi yang harus mereka bicarakan. Semenjak saat itu, Nur selalu mengawasi Bima, bahkan ketika akhirnya Pak Prabu tiba-tiba mengatakan bahwa mereka semua akan tinggal satu atap. Meski terpisah dengan sekat, dari situ juga Nur jadi lebih tahu Bima seringkali mengawasi Widya tanpa sepengetahuan siapapun. Yang paling tidak bisa Nur lupakan adalah saat ia bertanya perihal kenapa ia jarang melihat Bima sholat lagi. Bima selalu berdalih, tidak ada alasan kenapa ia mengatakan pada orang saat ia beribadah. Meski Bima selalu bisa membalikan pertanyaan Nur, ia tahu Bima berbohong. Puncaknya ketika itu, sore hari, Nur baru saja selesai sholat asar di dalam kamar. Tiba-tiba ia mendengar suara bising dari samping kamar. Nur pun beranjak mencari sumber suara. Manakala ketika ia mencari, ia melihat Bima sedang menabur sesuatu di tempat di mana Widya biasa duduk. Nur yang selalu membersihkan bunga-bungaan itu. Aneh, namun kelakuan Bima semakin membuat Nur penasaran. Namun masalah tidak hanya berhenti di Bima saja, melainkan sahabatnya, Widya. Setelah maghrib, Nur pergi ke dapur untuk minum. Saat itu ia melihat Widya menatapnya. Wajahnya kaget dan bingung melihat Nur. Kenapa Wid? Tanya Nur yang juga kaget dan bingung. Mata mereka saling bertemu, namun hanya untuk saling mengamati satu sama lain. Ketika Nur mendekati Widya, tiba-tiba Widya berlari ke kamar. Lalu kembali menemui Nur. Matanya tampak seperti baru saja melihat setan. Ada apa sih sebenarnya?
Tanya Nur. Nur melihat tangan Widya sampai gemetaran. Nur tidak tahu kenapa Widya menjadi seperti ini. Sampai pertanyaan Ayu membuat Nur terhenyak dan menyadari anak-anak semua berkumpul di sana. Ramai sekali, ada apa sih? Tanya Ayu. Tidak tahu, anak ini diajak ngomong diam saja dari tadi. Kenapa, Wid? Tanya Wahyu yang mendekati. Tanganmu kok sampai gemetaran kayak gini? Ada apa? Kata Anton tidak kalah penasaran. Nur, ambilkan minum kek, kok malah diem aja? Kaget mendengar teguran Anton, Nur lalu mengambil teko air dan memberikannya pada Widya. Di sana hal mengerikan itu terjadi. Ketika Widya meneguk air dari teko yang sama dengan teko yang Nur minum tadi, tiba-tiba Widya berhenti meneguknya, membiarkan air itu berhenti di dalam mulutnya. Lantas, Widya kemudian memasukkan jemarinya ke dalam mulutnya. Dan dari sana keluar berhelai-helai, rambut hitam panjang. Nur dan yang lainnya terperangah, manakala Widya menarik sulur rambut itu dengan tangannya. Tidak ada yang bisa berkomentar. Lalu Widya memeriksa isi teko. Di sana semua orang melihat, di dalamnya ada segumpal rambut hitam panjang. Insiden itu membuat Widya memuntahkan isi perutnya. Di tengah ketegangan itu, Anton tiba-tiba berucap, Wid, ada yang ngincar kamu ya? Kalau kata kakek aku, bila tiba-tiba keluar rambut entah dari mana, biasanya kalau tidak disantet, ya diincar setan. Ucapan Anton membuat suasana semakin tidak kondusif. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba Nur teringat dengan sosok penari yang ia lihat. Wid, apa penari itu masih mengikuti kamu? Soalnya dari kemarin aku belum melihatnya lagi. Ucapan spontan Nur membuat semua orang mengerutkan dahi, sehingga Nur akhirnya diam. Setelah kejadian itu, Nur merasa bersalah, sehingga ia mencoba menjauhi Widya. Di sini, tanpa sengaja, Nur mencuri dengar suara seseorang yang tengah berteriak satu sama lain. Nur terdiam mendengarkan. Rupanya suara itu berasal dari Ayu dan Bima. Untuk apa mereka berkelahi? Ada satu kalimat yang paling diingat oleh Nur, adalah kalimat ketika Bima mengatakan, "Di mana mahkota putih yang aku serahkan ke kamu? Aku kan sudah nyuruh kamu memberikannya kepada Widya. Kok dia belum menerima benda itu?" Nur tidak memahami maksud mahkota putih itu. Namun, Nur mengerti ada sesuatu di antara mereka. Semenjak kejadian itu, Nur merasa firasatnya semakin buruk. Dimulai dengan suara berisik dari warga. Banyak warga yang mengeluhkan proker Ayu dan Bima adalah proker yang paling banyak ditentang. Namun, Nur belum paham alasan kenapa ditentang. Sampai Anton memberitahu, temanmu si Bima, dia mau buat rumah bibit di Jalan Tapak Tilas. Tentu saja banyak yang gak terima. Itu tempat dikeramatkan. Nur masih belum mengerti maksud Anton. Tapak Tilas itu tempat apa? Kok sampai dilarang? Kan bagus proker mereka untuk kemajuan desa ini, ucap Nur. Ya aku mana tahu, pokoknya dilarang. Di mana sih tempatnya? Aku kok nggak tahu. Kamu bisa antarkan aku ke sana? Ucap Nur penasaran. Matamu, gila aja. Pak Prabu sendiri melarang masuk ke sana. Itu tempat langsung ke hutan belantara. Namun, Nur masih penasaran sehingga ia tetap bersikeras mau ke sana. Jadi ia bertanya pada Anton meski dengan mengatakan bahwa ia bertanya untuk menghindari tempat itu. Anton setuju. Ia memberitahu letak tempat itu berada. Yang ternyata adalah lereng bukit dengan satu jalan setapak ke atas. Di sampingnya memang adalah perkebunan ubi di tempat Bima dan Ayu melaksanakan proker. Namun, sore itu dua anak itu tidak ada di sana, entah kemana. Setelah selesai memberitahu, Anton mengajak Nur pergi dari sana. Namun, Nur mengatakan sore ini ada janji temu dengan Pak Prabu. Jadi jalan mereka akan berpisah di sini. Meski awalnya Anton curiga, namun akhirnya ia percaya dan pergi. Setelah Anton pergi, Nur menatap tempat itu. Ia menatap lama gapura kecil, sama seperti yang lain, ada sesajen di sana. Tidak hanya itu, gapura itu diikat dengan kain merah dan hitam, yang menandakan bahwa tempat itu sangat dilarang. Namun, insting dan perasaannya sudah tidak tertahankan lagi, seperti memanggil. Jalannya menanjak dengan sulur akar dan pohon besar di sana-sini. Butuh perjuangan untuk naik. Namun anehnya, jalan setapak ini seperti sengaja dibuat untuk satu orang, sehingga jalurnya mudah untuk ditelusuri. Menyerupai lorong panjang dengan pemandangan alam terbuka. Nur menyusuri tempat itu. Langit sudah berwarna oranye, menandakan tinggal beberapa jam lagi petang akan datang. Meski tidak tahu apa yang Nur lakukan di sini,
Namun perasaannya seolah terus-menerus mendesaknya untuk melihat ujung jalan setapak ini. Kemana ia membawanya? Angin berhembus kencang, dan setiap hembusannya membawa Nur semakin jauh masuk ke dalam. Ia tidak akan bisa keluar dari jalan setapak karena rimbunnya semak belukar dengan duri tajam yang bisa menyayat kulit dan kakinya. Namun, ia semakin curiga, semakin masuk, sesuatu ada di sana, tetapi ia harus kecewa ketika di ujung jalan bukan jalan lain yang ia lihat, namun semak belukar dengan pohon besar menghadang Nur. Di bawahnya ditumbuhi tanaman beluntas yang rimbun, jalan ini tidak dapat dilewati lagi. Lalu, kenapa tempat ini seolah dikeramatkan? Apa yang membuat tempat ini begitu keramat bila hanya sebuah jalan satu arah seperti ini? Langit sudah mulai petang, Nur bersiap akan kembali, tetapi langkahnya terhenti saat ia merasa ada hembusan angin dari semak beluntas di depannya. Ia pun menyisir semak itu, sampai Nur melihat sebuah undakan batu yang disusun miring. Ia tidak tahu, rupanya ia berdiri di tepi lereng bukit. Meski awalnya ragu, Nur akhirnya melangkah turun, menjajak kaki dari batu ke batu sembari berpegang kuat pada sulur akar di lereng. Ia sampai di bawah dengan selamat. Seperti dugaannya, ada tempat tak terjamah di desa ini. Manakala Nur melihat dengan jelas sanggar atau bangunan yang lebih terlihat seperti balai sebuah desa. Namun, kenapa tempat ini tidak terawat? Nur berkali-kali melihat langit, hari semakin gelap, namun ia justru mendekat. Layaknya sebuah tanah lapang dengan bangunan atap bergaya balai desa khas atap Jawa. Nur mengamati tempat itu setengah begidik. Selain kotor dan tak terurus, tidak ada apapun di sini, kecuali sisi ujung dengan banyak gamelan tua tak tersentuh sama sekali. Butuh waktu lama untuk Nur mengamati tempat ini, sampai ia mengambil kesimpulan, tempat ini sengaja ditinggalkan begitu saja. Kenapa? Ia menyentuh alat musik kendang, mengusapnya, dan semakin yakin, tempat ini sudah sangat lama ditinggalkan. Setiap Nur menyentuh alat-alat itu, ia merasa seseorang memainkannya. Ada sentuhan kidung di telinganya. Nur sendirian, namun ia merasa ia berdiri di tengah keramaian. Kegelapan sudah menyelimuti tempat itu. Langit sudah membiru, namun Nur merasa tugasnya belum selesai. Sampai Nur tersentak oleh sebuah suara familiar yang memanggil namanya. Ketika Nur berbalik menatap siapa yang baru saja memanggilnya, Nur mematung melihat Ayu, berdiri dengan muka tercengang. Dari belakang muncul Bima, tidak kalah tercengang. Suasana menjadi sangat canggung. "Yuk, Bim, kok kalian ada di sini?" Ayu dan Bima hanya mematung, tidak menjawab pertanyaan Nur sama sekali. Hal itu membuat Nur mendekati mereka, melewatinya dan kemudian ia melihat ada sebuah gubuk di belakang bangunan ini. Nur berbalik, ia kecewa. "Bim, Abah sama Umi kalau tahu perbuatanmu gimana? Sebagai temanmu lama, aku tidak menyangka hal ini sama sekali." Bima hanya diam, Ayu apalagi. "Nur, tolong," ucap Ayu, menyentuh tangan Nur. "Aku nggak bicara sama kamu, yuk. Aku mau bicara sama Bima." Tatapan Nur membuat Ayu beringisut mundur. Bima masih diam, sebelum Nur akhirnya menggampar tepat di pipinya Bima. "Sudah berapa kali?" tanya Nur. "Kedua kalinya." Nur tidak tahu harus berucap apa.